Oke, eh, terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan seluruh jemaat GB Jatinegara. Berterima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saat ini kita mau belajar Bapak Ibu dan saudara-saudaraku kebenaran firman Tuhan ya. Kita langsung saja kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 16. Dan ayat ini sering kita dengar dan bahkan ada yang sudah hafal ya. Saat ini kita mau belajar salah satu kitab Rasul Paulus di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai dengan 16. Saya akan bacakan buat kita semua. Boleh dikasih slide selanjutnya? Oh ya Pak, siapa ya Pak? Itu sudah ada tertera. Apa ya? Aduh, bentar Pak, ada masalah teknis. Oke, terima kasih. Di dalam ayat 15 ya mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Terima kasih buat pembaca firman Tuhan. Saat ini, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan atau ayat tersebut, saya mau berbagi menjelaskan next selanjutnya. Ada 3 istilah di dalam Alkitab atau bahasa aslinya ya yang saya temukan dan ini saya mau berbagi buat kita semua. Yang pertama ini ada kronos ya. Kronos ini digunakan untuk menunjukkan waktu yang biasa yang selalu ada ya. Waktu ini berhubungan dengan seperti jam, bulan dan tahun dan ini selalu kita jalani ya. Itu yang pertama, kronos. Dan yang kedua ya adalah kata aion ya. Aion ini berbicara tentang waktu yang tanpa batas atau waktu yang lama sekali. Seperti waktu mulai awal penciptaan sampai dengan pada kekekalan atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu menurut kata aion ya. Terus yang ketiga adalah kairos. Kairos ini berbicara tentang kesempatan atau momentum yang ada di waktu-waktu tertentu. Dari ketiga hal ini ya Bapak Ibu saudara-saudaraku ya, saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan dan saya akan membahas dari ketiga poin ini, dari 3 istilah ini saya akan membahas adalah yang poin ketiga, kairos ya. Saya akan berbagi tentang kairos, yaitu tema yang saya bawa hari ini adalah melangkah dalam waktunya Tuhan. Yang sebelumnya di slide sebelumnya situ ada temanya melangkah dalam waktunya Tuhan ya. Saat ini kita kembali lagi ayat firman Tuhan yang telah kita baca tadi dalam kitab Efesus. Di sini saya mau mencoba menjelaskan kalimat demi kalimat ya. Dan saya temukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan bahkan juga saya menemukan di berbagai tafsiran ya. Ada di sini kalimat yang mengatakan di situ karena itu ya di dalam kitab Efesus Efesus 5 ayat 15 sampai 16 itu karena itu perhatikanlah dengan saksama. Ada di situ kata perhatikan dengan saksama. Kalau ini saksama ini didefinisi artinya teliti. Perhatikanlah dengan teliti. Perhatikanlah dengan cermat ya. Jadi itu artinya ya. Terus selanjutnya bagaimana kamu hidup janganlah seperti orang bebal ya. Orang bebal ini adalah sukar mengerti, orang yang bodoh ya. Selanjutnya tetapi seperti orang arif. Ya, orang arif ini adalah orang yang bijaksana, orang yang cerdik, atau juga orang yang pandai. Selanjutnya,
dan pergunakanlah waktu yang ada. Waktu yang ada ini berbicara tentang waktunya Tuhan, ya. Waktunya Tuhan, karena hari-hari ini adalah jahat. Oke, saat ini saya mau menjelaskan ayat tersebut bahwa Rasul Paulus, ya, Alkitab ini ditulis oleh Rasul Paulus ya pada tahun 58 Masehi, dan dia menulis kitab ini ya kepada jemaat di Efesus untuk mengajarkan, untuk menjelaskan supaya kehidupan orang-orang percaya harus sangat berhati-hati, ya, harus sangat berhati-hati dalam menjalankan kehidupan. Kenapa? Karena kehidupan yang berhati-hati, ya, pasti akan bergantung pada hikmat yang hanya dapat diperoleh dengan mengetahui kehendak Allah. Ya, jadi Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Efesus supaya mereka itu berhati-hati untuk menjalankan hari-hari mereka, karena hari-hari ini adalah sungguh jahat, banyak kejahatan yang terjadi. Jadi supaya mereka melangkah dalam waktunya Tuhan, ketika melangkah dalam waktunya ke Tuhan, pasti dia akan hidup di jalan kebenaran. Ya, makanya di situ diingatkan harus minta hikmat yang daripada Tuhan supaya mengetahui kehendak Allah yang mana yang baik dan yang mana yang jahat. Oke, ya. Bapak Ibu, saat ini kita mau menjelaskan bahwa melangkah dalam waktunya Tuhan, ya. Pengertian waktu, ya, yang saya maksud dalam mempergunakan waktu yang ada dalam ayat tersebut adalah waktu yang diberikan kepada Tuhan, ya, adalah waktu perkenanan Tuhan, ya. Waktu perkenanan Tuhan yang itu yang harus kita jalankan. Jadi banyak orang Kristen, ya, yang sering kesempatan atau waktu yang diberikan, ya, oleh Tuhan itu tidak dipergunakan dengan baik, ya. Jadi kesempatan yang diberikan Tuhan itu hanya dalam satu kali. Jika kita tidak berani bertindak, ya, jika kita tidak berani bertindak, maka kesempatan itu akan hilang, ya, maka kesempatan itu akan hilang. Dan kita mau belajar sikap apa yang harus kita lakukan, ya, sikap apa yang harus kita lakukan supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan dalam melangkah dalam waktunya Tuhan. Ada 3 poin yang mau Uba bagikan, ya. Next selanjutnya, slide selanjutnya. Poin yang pertama adalah apa yang harus kita lakukan supaya kita mengerti dalam langkah waktunya Tuhan. Yang pertama adalah jangan buru-buru. Kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam 1 Samuel, ya. Saya akan bacakan buat kita semua. 1 Samuel pasal yang ke-13, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 14. Ini poin pertama, jangan buru-buru. 1 Samuel pasal yang 13 ayat 12 sampai dengan ayat 14 yang mengatakan, maka pikirku, ya, ini Saul, ya, Raja Saul, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ayat 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat 14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ya, poin yang pertama kita mau belajar Raja Saul, ya. Dia melakukan tindakan yang salah. Dia buru-buru mengambil keputusan. Apa yang sudah Tuhan tetapkan, apa yang sudah Tuhan perintahkan, itu dia tidak melakukannya, ya. Dia tidak melakukannya, ya. Kalau dalam ayat ini, ya, saya mau menjelaskan buat kita, Tuhan, ya, Tuhan secara khusus, ya, telah memerintahkan Raja Saul untuk tinggal di Gilgal. Tadi kita baca, ya,
Tuhan secara khusus untuk memerintahkan Raja Saul untuk tinggal di Gilgal, menantikan kedatangan Samuel yang akan mempersembahkan korban dan memberikan pengarahan juga kepada Raja Saul. Ya, di sini kita melihat bahwa Allah menguji ketaatan Raja Saul dengan cara sengaja menunda kedatangan Samuel. Kalau kita baca ayat sebelumnya di ayat 8, ya, menunda kedatangan Samuel melewati 7 hari yang telah disetujui, yang telah disepakati. Ya, di sini Tuhan mau menguji ketaatan. Apakah Raja Saul mengikuti apa yang sudah Tuhan perintahkan, walaupun ya tidak tanpa dia inginkan, ya, sehingga dia mengambil keputusan yang salah. Kenapa? Karena dia buru-buru. Ya, karena dia buru-buru, karena dengan perasaan putus asa, karena perasaan ketakutan, ya, Raja Saul, karena mereka akan diserang oleh pasukan orang Filistin, ya. Mereka akan diserang oleh pasukan orang Filistin. Jadi di situ Raja Saul, ya, itu yang mereka ketakutan, putus asa, sehingga Raja Saul mengambil keputusan yang salah. Dia langsung mempersembahkan korban bakaran, ya, itu yang bertentangan dengan firman Tuhan, dengan firman Allah. Kenapa? Karena apa yang sudah Tuhan perintahkan, ya, kalau ayat selanjutnya, ya, harus tunggu Samuel yang mengorbankan korban bakaran, bukan Raja Saul. Ya, akhirnya karena Saul mengambil tindakan salah, dia buru-buru, akhirnya semua kepercayaan Tuhan ambil alihnya sebagai Raja Israel. Ya, dan Tuhan menggantikan kepada orang yang berkenan di hati Tuhan, yaitu Raja Daud. Ya, sehingga seharusnya Raja Saul bisa mendapatkan sebenarnya kerajaannya bisa diberkati oleh Tuhan, bisa mengokohkan kerajaannya lebih luas, lebih besar lagi, tetapi itu tidak terjadi kepada Raja Saul. Kenapa? Karena dia buru-buru mengambil tindakan yang salah dan dia melanggar perintah Tuhan, tidak menunggu Samuel untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Ya, ini adalah satu tindakan yang buru-buru yang dilakukan oleh Raja Saul. Dan kita mau belajar suatu perbandingan, ya, perbandingan orang yang buru-buru dengan orang yang tidak buru-buru mengambil tindakan, yaitu di dalam kitab Yohanes pasal yang kedua ayat 1-11 ini berbicara tentang perkawinan di Kana, ya. Bagaimana ketika Maria di dalam ayat itu menjelaskan bahwa ketika Maria mengetahui bahwa para pelayan-pelayan itu kehabisan anggur, ya, kehabisan anggur. Dan di sini coba kita buka di dalam kitab Yohanes biar kita lebih jelas. Di Yohanes pasal yang kedua, ayat yang keempat. Nah, di sini bawah ayat 3. Maaf, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Di dalam ayat ini bahwa Maria berkata kepada Yesus, anakku, mereka para pelayan-pelayan Tuhan kehabisan anggur, ya. Mereka membutuhkan namanya anggur, ya. Terus Tuhan Yesus berkata, iya Ibu, waktuku belum tiba. Tetapi Maria langsung percaya bahwa Tuhan pasti akan melakukan mujizat dia. Pasti Tuhan akan melakukan suatu hal yang luar biasa, melakukan mujizat sehingga kekurangan anggur akhirnya Tuhan mencukupi, Tuhan memenuhi dan mengubah air menjadi anggur. Dan Tuhan Yesus mengisi tempayan-tempayan yang ada yang berisi air, tetapi Tuhan melakukan mujizat menjadi anggur. Nah, kita melihat bagaimana Maria percaya bahwa dalam kekurangan, ya, para pelayan-pelayan itu kekurangan anggur, Maria tidak khawatir, Maria tidak merasa bimbang bagaimana ini, bagaimana enggak, tetapi dia percaya, kata Tuhan, waktuku belum tiba. Ya, jadi kalau misalnya Tuhan mengatakan waktuku belum tiba, ya kita harus diam, harus percaya bahwa Tuhan akan bekerja. Ya, dari dua perbandingan ini, ya, baik itu Raja Saul, ya, tidak
melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia buru-buru. Tetapi Maria ini adalah contoh yang baik. Dia percaya kalau Tuhan mengatakan belum saatnya, ya belum. Tapi Tuhan akan melakukan hal yang demikian. Itu yang pertama ya Bapak Ibu. Jadi hal yang penting yang pertama dalam langkah waktunya Tuhan adalah jangan buru-buru. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah poin yang kedua next. Miliki persekutuan intim dengan Tuhan. Kita buka di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6. Oke, Daniel pasal yang ke-6 ayat yang 11 sampai 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Saat ini kita belajar salah satu tokoh Alkitab, yaitu Daniel. Daniel adalah contoh yang baik, ya, tentang seseorang yang memprioritaskan disiplin rohani dalam perjalanan imannya. Kalau kita melihat, ya, di masa mudanya Daniel sudah membuat, ya, keputusan-keputusan yang cermat, keputusan-keputusan yang bijaksana. Kenapa? Karena dia rutin. Kalau dia sudah melakukan 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dia berkomitmen untuk berdoa secara teratur setiap hari dan memuji Allahnya. Ini adalah suatu tindakan atau suatu langkah yang tepat. Kalau kita mau memiliki persekutuan intim dengan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara yang ajaib, yang luar biasa. Seperti Daniel, kalau kita melihat dalam ayat-ayat sebelum dan selanjutnya, di situ ada menurut KBBI adalah gua singa. Pada saat Daniel berada di gua singa, ya Bapak Ibu, pada saat dia dicampakkan atau dibuang ke sana di dalam gua singa, ya, di situ Tuhan melakukan perkara yang luar biasa. Daniel tidak terjadi apa-apa, dia selamat dari ancaman dari bahaya yaitu singa, ya. Di situ kenapa dia selamat? Karena dia memiliki persentuhan intim dengan Tuhan. Ya, jadi kalau kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita memiliki persentuhan intim dengan Tuhan, dimanapun kita berada dalam situasi yang bahaya dalam wabah corona ini, ya pandemi ini, kita percaya Tuhan akan melingkupi kita, Tuhan akan menolong kita, dan juga apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan akan berkarya, ya. Yang intinya bahwa miliki persetujuan intim dengan Tuhan. Ini adalah salah satu contoh kita mau melangkah dalam waktunya Tuhan, Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan tidak meminta banyak berjam-jam, puluhan jam, tidak. Tetapi kita memiliki waktu yang, artinya kita bisa meluangkan waktu yang tepat, waktu yang bisa kita berikan kepada Tuhan, berapa menit pun, kapan, dimanapun kita berada, kita harus memiliki persetujuan intim dengan Tuhan. Sehingga Tuhan akan berkarya, Tuhan akan bekerja sesuasnya. Seperti Daniel ini, Tuhan menolong dia tidak terjadi apa-apa, dia selamat ya, bahwa di dalam gua singa begitu sangat mengerikan, tetapi Tuhan begitu hebat dalam kehidupannya. Oke, itu yang poin yang kedua Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga adalah next selanjutnya. Supaya kita bisa, bagaimana sikap kita, yaitu adalah taat. Taat ya. Kita mau belajar di dalam kitab Kejadian pasal 12. Ya, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saya akan bacakan buat kita semua. Yang mengatakan bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur
dan engkau akan menjadi berkat. Ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kita melihat bahwa dari cerita tersebut, ya, ini adalah salah satu contoh kesaksian bagaimana Abraham, ya, taat kepada Allah. Di dalam pada Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 tadi, di situ, ya, Kejadian pasal 12 ayat 1 di situ mengatakan Allah memerintahkan Abraham, ya. Allah memerintahkan pada Abraham yang saat itu masih disebut Abram, ya, namanya waktu itu masih disebut Abram, ya, untuk pergi keluar dari negerinya, ya. Dia tidak tahu, dia tidak mengerti apa yang mau kemana dia, apa yang mau pergi kemana dia, gitu ya. Jadi Allah memerintahkan pada Abraham untuk pergi dari tempat zona nyamannya, ya. Abraham tidak tahu kemana dia pergi, tetapi, ya, di situ Allah tidak memberitahu kemana Allah akan membawanya, tapi Allah hanya mengatakan bahwa ia akan memberkati Abraham. Ya, kalau kita melihat bagaimana Abraham, ya, pada saat itu dia sangat begitu kaya, begitu mewah, ya, pada saat itu sebelum dia pergi dari tempat zona nyamannya sebelumnya, ya. Jadi Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk pergi ke suatu negeri yang belum dia ketahui, tetapi Abraham, ya, mengatakan, ya, dia taat, ya, dia taat, siap Tuhan, tanpa banyak pertanyaan, tanpa meminta kepastian kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Saya mau kemana? Nanti kalau saya ke sana, apa makan saya? Apa kebutuhan saya sehari-hari? Bagaimana nanti saya kehidupan di sana? Tidak, Tuhan, Abraham tidak mengatakan hal yang demikian. Tetapi dia percaya, mengikuti, dia jalan. Walaupun dia tidak tahu arah kemana, tetapi dia percaya Tuhan akan mengarahkan, Tuhan akan menuntun setiap langkah-langkahnya dimanapun dia berada, ya. Jadi dalam ayat 4 bahwa dia menunjukkan bahwa Abraham tidak takut hidupnya berantakan, ya. Dia tidak takut hidupnya karena dia percaya bahwa di dalam ayat 4 tadi di situ di ayat 3 bahwa aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, ya. Jadi Tuhan memberkati Abraham, ya. Jadi percaya, walaupun nanti kalau di sana dia mau makan apa, mau bagaimana kehidupannya di sana, pakaian apa segala macam, dia tidak khawatir. Dia percaya bahwa Tuhan akan memberkati. Nah, ini adalah salah satu contoh ketaatan Abraham. Jadi ketika kita taat, apa yang Tuhan mau suruh, apa Tuhan perintahkan, ya kita harus siap melakukan hal yang demikian. Terus di dalam ayat Kejadian pasal 22 selanjutnya, ini cerita Abraham juga, ya. Ini salah satu contoh ketaatan juga di dalam Kejadian pasal 22 ayat 9 sampai 10 di situ mengatakan, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita juga telah mengetahui bagaimana Abraham, ya, pada saat itu telah bersabar menantikan seorang keturunan, ya, kepada Sarah. Begitu lamanya, ya, pada saat keturunan 100 tahun lamanya, ya, 100 tahun lamanya Sarah melahirkan seorang anak yaitu Ishak, ya. Kalau kita melihat bagaimana dia cukup lamanya menanti-nantikan keajaiban Tuhan, yaitu seorang anak. Ya, tetapi pada umur 100 tahun dan Sarah umur 90 tahun, Tuhan mengaruniakan seorang anak, yaitu Ishak. Dan melalui ayat ini, dalam Kejadian 22, ya, menjelaskan, ya, Allah meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya yang sangat dikasihnya. Itu sangat miris, ya, saudara Bapak Ibu, ya, sangat miris. Kenapa? Karena cukup lama dia menanti-nantikan, tetapi Tuhan sudah memberikan, tetapi mau diambil lagi. Itu sangat secara logika,
hal itu sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi Abraham tetap melakukannya. Dia taat. Dia siap melakukan apa yang Tuhan lakukan, yang dipercayakan. Karena Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan sudah memberi. Ya, jadi kalau Tuhan mengambil, ya terserah Tuhan, nggak apa-apa. Yang penting dia percaya bahwa Tuhan akan berkarya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku, Tuhan hanya menguji ketaatan Abraham. Akhirnya dia hanya diuji ketaatannya, apakah dia mau setia atau taat, mau mengikuti apa yang saya lakukan, kata Tuhan kepada Abraham. Tapi tanpa banyak basa-basi, Abraham langsung menyembelih anaknya. Tapi itu tidak terjadi. Bahwa malaikat Tuhan mengatakan, jangan kau apa-apakan anak itu. Itu ada korban yang sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi kita melihat dalam cerita tersebut, ya, bahwa Abraham begitu sangat taat. Bapak Ibu saudara-saudaraku, dari ketiga hal ini, baik beberapa tokoh yang saya bagikan, ya, kita mau belajar baik itu kepada tentang yang pertama, tentang jangan buru-buru, perbandingan antara Raja Saul dengan Maria, ibunya Yesus. Terus yang kedua tentang memiliki persetujuan intim dengan Tuhan kepada Daniel, ya, pada salah satu tokoh Daniel, ya, salah satu tokoh yaitu Daniel yang begitu memiliki persetujuan intim dengan Tuhan. Dan terus yang ketiga adalah Abraham sendiri yang begitu taat kepada Allahnya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang kekasih-kasihnya Tuhan, kita mau belajar, ya. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa ketika kita mau diberikan kepercayaan kepada Tuhan untuk melangkah dalam waktunya Tuhan. Ya, semua kita mau mengambil dengan cara yang tepat, dengan cara, ya, kalau kita mau mengambilkan suatu tindakan yang benar-benar hal yang sangat penting, yaitu jangan kita hanya buru-buru, kita jangan langsung mengambil suatu tindakan, ya, tanpa sepengetahuan daripada Tuhan. Kita minta hikmat, kita minta pimpinan dari Roh Kudus supaya Tuhan memberikan kita petunjuk, ya. Kalau kita mengambil suatu keputusan dalam hal berbagai apapun, ya, kita harus minta Tuhan, ya. Jadi saya juga bahwa menyampaikan firman Tuhan juga, saya juga itu meminta pimpinan dari Tuhan supaya apa yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu itu saya meminta pertolongan Tuhan supaya itu kita dapat dimampukan. Dan juga kalau kita melakukan aktivitas apapun, kalau kita mau bekerja dimanapun, ya kita juga minta pimpinan daripada Tuhan. Ya, jadi segala sesuatu itu kita jangan buru-buru mengambil tindakan atau keputusan supaya itu tidak membuat suatu hal yang fatal seperti Raja Saul, tetapi biarlah seperti Maria yang mengambil keputusan yang tepat bahwa kita percaya Tuhan akan melakukan. Terus yang kedua memiliki persetujuan intim bahwa kita Senin sampai Sabtu, ya, tiap malam kita rutin, itu adalah satu tindakan yang luar biasa, suatu langkah yang tepat, suatu yang begitu yang sangat bijak buat Bapak Gembala kita yang telah mengadakan ibadah persekutuan setiap harinya Senin sampai Sabtu, dan kita mau belajar bagaimana kita bisa memiliki persekutuan intim dengan Tuhan sehingga sampai saat ini kita masih disertai, ya, sudah begitu berapa bulan corona ini ada, kita masih dalam ada perlindungan Tuhan. Kita tidak terjadi apa-apa oleh corona karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita memiliki persekutuan intim dengan Tuhan dengan cara ibadah yang kita lakukan setiap harinya, ya. Terus ketaatan yang ketiga adalah taat, ya. Kalau Tuhan memerintahkannya seperti ini A, B, C, kita harus lakukan tanpa kita harus banyak komen atau banyak apa-apa perintah atau apa, tidak. Tetapi kita harus dengar-dengaran apa yang Tuhan lakukan. Makanya pentingnya itu membacakan firman Tuhan. Ketika kita membacakan firman Tuhan, kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Ya, Bapak Ibu. Sampai di sini yang bisa Uba bagikan buat kebenaran firman Tuhan, walaupun singkat, sederhana, tapi biarlah ini menjadi suatu pegangan kita supaya kita tetap kuat dalam melangkah dalam waktunya Tuhan. Karena ketika kita melangkah dalam waktunya Tuhan,
itulah suatu kebenaran yang ajaib, suatu hal yang sangat sungguh luar biasa yang kita akan terima. Karena hidup di dunia ini sungguh begitu sangat mengkhawatirkan, sangat begitu berbahaya, tetapi kalau kita mau melangkah dalam waktunya Tuhan, semua hal yang tidak baik menjadi baik. Suatu hal yang tidak mungkin menjadi suatu mungkin bagi kita karena Tuhan sudah berkarya seluruh dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk kami melangkah dalam waktunya Tuhan di dalam dunia ini yang jahat, yang begitu banyak kekacauan yang terjadi. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami melangkah dalam waktunya Tuhan, ketika kami melakukan sikap kami yang hidup yang benar, yaitu jangan tidak buru-buru mengambil satu tindakan, terus kami memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, taat kepada Tuhan, semua pasti akan Tuhan tolong kami untuk memampukan kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajari kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk melakukannya sesuai dengan firman yang telah kami dengar. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.